Kembali di channel akun inspirasi kita, apalagi kalau bukan channel akun inspirasi Jawa Tengah. Dan masih bersama saya, Lintang Ratri. Gimana minggunya nih? Kayaknya makin semangat ya, meskipun masih di masa pandemi. Tetap berkreativitas meskipun dari rumah saja. Nah, hari ini seperti biasanya kita akan berjumpa lagi di jurnal minggu ini. Bersama saya juga sudah hadir sang inisiator dari program-program inspirasi dari akun inspirasi Jawa Tengah, Pak Bambang. Gimana Pak Bambang? Sehat-sehat pasti ya Pak Bambang ya. Baik, ya. Ini kita juga masih pandeminya juga masih belum lewat ya Pak Bambang. Ya. Tapi kita kreativitasnya nggak boleh lewat ya Pak Bambang. Ya, ini malah sekarang kan setelah nanti bukan menunggu selesai festival Campur Sari ini masih berlangsung. Ya. Sekarang sudah mulai juga yang festival merawat seni tradisi ini Wow. sudah mulai. Sudah beberapa Oke. peserta sudah mulai tayang itu, ada yang Tayang, ya. tari, udah siap-siap juga kan, ada wayang orang, ada Wah, ludruk, menarik sekali. ada wayang kulit. Oke. Jadi saya mau nanya nih Pak Bambang. Kemarin kan Festival Baca Puisi sudah diumumkan. Ya. Kemudian ini hari ini tepat Festival Menyanyi Campur Sari hari ini selesai ya? Ya, Selesai untuk mendaftar. Udah selesai semalam. Selesai untuk mendaftar Ya. semalam ya. Jadi kita sudah punya 2 festival yang sudah berakhir. Namun demikian Festival Campur Sari ini masih punya 2 minggu kira-kira ya. Iya. 1 minggu untuk Jadi kan kalau tayang. sudah selesai mendaftar, Iya. itu kan kemudian harus kita tayangkan dalam Selama waktu 1 minggu. 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam. Nah, Oke. itu menyusul rekan-rekannya yang terdahulu untuk Oke. memperebutkan 10 besar. 10 Ya. besar. Nah, nanti Oke. 10 besar itu Iya. mulai 10 Oktober 10 Oktober. ya, itu akan ditayangkan lagi ulang 7 kali 24 jam juga. 10-10-nya. Ya, akan di 10-10-nya akan Oke. dimulai dari penonton 0 lagi. Oh, iya, jadi iya. itu nanti akan menentukan apakah ini menjadi Yang terfavorit mungkin ya. yang terfavorit lah pilihan. Iya, karena nggak ada juri ya Pak Bambang Nah, ya. kita memang Iya, tidak betul. menggunakan juri karena ini khusus untuk ini, kita benar-benar mengandalkan seberapa besar itu diminati oleh penonton gitu. Tapi bukan like ya Pak Bambang ya. Bukan like. View. Ya, view. Oke. Nah, menarik sekali. Kalau misalnya hari ini sudah tidak lagi menerima pendaftaran, boleh dong kita review Pak Bambang sedikit ya Ya, kan? ya. Jadi berapa sih total peserta di Festival Campur Sari ini? Ya kira-kira 150-an lah kira-kira. 150-an ya. Jadi masih kita hitung-hitung juga ini. Oke. Nah, apakah peminatnya ini memang campur sari dari Jawa Tengah saja Pak Bambang? Ini memang unik ya. Saya terus terang mungkin masih mengalami problem publikasi karena Baik. sebenarnya peminatnya masih banyak, Ya. tapi mereka baru tahu belakangan-belakangan sehingga Oke. waktu untuk mempersiapkan ini kan kalau campur sari kan agak rumit sedikit ya. Iya, betul. Agak rekaman, agak ada ngambil gambar dan sebagainya. Jadi mereka agak terlambat. Ya. Nah, yang menarik adalah begini, kelihatannya itu ya. Jadi peserta ini mendapat informasi secara getok tular gitu. Oh. Jadi kalau ada temannya yang ikut kemudian cerita, kemudian mereka ikut. Maka ini kayak COVID aja ini. Jadi Kayak MLM. ada klaster-klaster gitu ya. Oke. Klaster-klasternya di mana aja Ya, nih Pak Bambang? yang luar biasa itu klasternya itu bermula dari Sragen, Sukoharjo, Oh, waduh. Wonogiri. Oke. Itu klaster-klaster awal berkembang di situ. Baik. Nah, tapi kemudian yang sangat luar biasa itu Iya. di Pati. Pantura sudah mulai Pantura. Pantura enggak semua, jadi nggak semua. Kudus ada sedikit, tapi Pati ini luar biasa. Oke. Bahkan saya mengamati ini yang sampai saat ini tercatat di 10 besar itu hampir separuh dari Pati itu. Didominasi oleh Ya. Pati, ya Allah. Jadi Oke. luar biasa. Luar biasa. Jadi ternyata Pati memiliki bibit-bibit unggul nih Pak. Kelihatannya saya melihat juga ada pembinanya itu di situ. Oh, Jadi oke. baik pembina
kreatif, artistiknya, artinya dari segi seninya, tapi juga karena ini kan membutuhkan juga kalau rekaman itu fasilitas dan sebagainya, ini juga ada yang membina ini. Nah, jadi ada grup di situ yang grup campur sari yang membina. Pembina apa itu penyanyi-penyanyi campur sari ini. Oke. Nah, apakah ada dari luar Jawa Tengah, Pak Bambang, yang ikut? Di luar Jawa Tengah ada yang ikut, Jogja ada, kemudian Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Jakarta kelihatannya juga ada. Cuma yang dari luar Jawa kelihatannya yang nggak ada. Kendala bahasa mungkin. Mungkin ya. Atau mungkin saya kurang teliti juga bisa, tapi sepengetahuan saya masih seperti itu. Ini lagu-lagu favorit itu ternyata lagu-lagu favoritnya itu siapa nih, Pak? Ini yang di luar dugaan saya. Ternyata mereka memang yang baru-baru itu lagu Didi Kempot ya, itu banyak. Tetapi lagu-lagu lama itu mulai dari Narto Sabdo, kemudian Anjar Ani, kemudian Mantos. Itu juga banyak. Masih banyak. Sadikin ada juga. Ya, jadi justru yang lama-lama ini kelihatannya yang kuat. Nah, yang mengembirakan juga yang karya-karya baru. Mereka menciptakan baru. Ada yang bagus-bagus. Iya. Ini kira-kira kansnya masuk 10 besar ada deh Pak Bambang ya yang menciptakan sendiri ya. Saya kurang teliti, tapi kelihatannya ada. Kelihatannya ada. Nah, Pak Bambang, kalau misalnya dari segi usia nih Pak Bambang, menarik nih. Ya, ini menarik juga. Jadi ada yang cukup sepuh. Jadi ada seumuran Pak Bambang. Ya, kira-kira udah 50, 60 gitu ada. Tapi ada juga yang belasan tahun. Jadi belum remaja gitu, anak-anak bahkan ada yang ikut, ya. Ini berarti sesuai dengan harapan kita ya Pak Bambang ya untuk mensosialisasikan menyegarkan kembali selera khas tradisi kita ya kan campur sari itu. Tapi memang ada begini, ada lagu-lagu yang mungkin nggak begitu pas untuk anak-anak gitu ya. Tapi ada juga misalnya kalau lagu seperti Ora Iso Mulih atau lagu-lagu kayak begitu gitu kan baik. Tapi kan banyak yang lagu-lagu percintaan, lagu-lagu asmara. Lagu-lagu patah hati ya. Kalau itu banyak sekali. Baik Pak Bambang, ada nggak sih review-review yang unik nih selama festival campur sari ini apa nih Pak Bambang, kesannya apa gitu? Iya, jadi ini apa namanya range-nya, jarak antara yang serius dan yang begitu tidak gitu ya, itu memang terlihat sekali ya. Jadi karena nggak ada audisi, jadi ada yang sangat bagus, profesional gitu ya, lagunya ngarang sendiri. Ada juga lagu-lagu jenaka yang bagus-bagus, tetapi juga ada yang ya nggak apa-apa, memang suka nyanyi aja, jadi mereka ikut nggak ada masalah. Kata-kata kan memang wadah berekspresi ya Pak Bambang ya. Ya, mungkin ke depan ini baru akan kita jajaki juga bagaimana kalau cari pakai audisi ya, jadi dimulai diseleksi awal, jadi yang tampil itu ya layak dengar lah. Ini artinya mungkin saja kita melakukan ini lagi ya Pak Bambang ya. Kita coba karena banyak kritik itu juga merusuhkan. Ini banyak sekali juga yang senang, tapi yang kritik juga banyak. Saya contoh Pak, kenapa kok pakai ukurannya viewer ya, atau tadinya ada yang like dan lain tidak. Nah, saya juga bilang ini lomba diadakan karena ada media YouTube. Kalau nggak ada media YouTube, bagaimana mungkin situasi kayak begini kita mengadakan orang yang dari Banyumas ikut ya, orang yang jadi Temanggung, dari Wonogiri, Jogja, dari Tuban, Kediri pada ikut, kan nggak mungkin. Nah, ini dipertemukan oleh media ini. Nah, kalau media ini gimana caranya ya itu. Kemudian ada yang protes, Pak, itu kan bisa diakal-akalin. Ya, tapi terus terang begini, saya lepas bagaimana teknologinya ya. Saya itu sampai mengecek. Jadi kalau angka-angka ini naik gitu ya, dicurigai kok naiknya cepat, itu oleh YouTube diakui apa enggak? Ternyata saya lihat diakui. Jadi YouTube juga memberi petunjuk bahwa orang ini ada apa enggak gitu ya? Enggak, maju cepat sekali. Jadi artinya
Nggak bisa. Karena di situ ada indeksnya itu, pertumbuhannya itu ditunjukkan juga. Nah, jadi memang ada ya curiga, ya saya sendiri juga kaget. Ini kok cepat sekali gitu. Ya, the power of technology. Ya. Jadi memang kalau saya boleh memberikan pandangan, memang kalau di media sosial kriteria kuncinya memang performance, Pak Bambang. Jadi memang kita tidak bisa menafikan like, comment, subscribe misalnya ya, itu viewer itu adalah kriteria kunci kalau di media sosial, terutama vlog ya, terutama untuk YouTube. Memang itu salah satu penilaian yang baik. Jadi ada yang lucu-lucu juga gini, ada yang protes, Pak itu yang ditampilkan foto saya yang jangan giginya kelihatan. Nah, kenapa? Itu kan nggak menarik kalau kayak gitu. Waduh, kita pikir sampai ke situ kan susah juga gitu ya. Jadi ada juga yang gini, Pak itu nggak adil itu kalau pakai jumlah penonton. Nah, kenapa? Ya itu kan ada Pak yang dia misalnya guru, kemudian muridnya banyak sekali, ya kan nanti gampang mencari itu. Terus ada lagi, itu muda, cantik, ya saya pasti kalah toh Pak. Nah kalau saya pengen jawab begini, ya jangankan kok penjenengan, saya sendiri juga nggak bisa memprotes, masa ada orang cantik saya protes, kenapa sih kamu cantik, kan nggak bisa. Atau kenapa jadi guru kok ikut, muridmu kan banyak, itu kan nggak bisa juga. Nah jadi inilah saya kira persoalan-persoalan yang wajar lah di mana aja pasti akan muncul semacam itu, dan kalau dia memanfaatkan itu ya justru pinter kan dia. Gitu. Ya kalau enggak, dia punya potensi enggak dimanfaatkan ya malah salah. Iya, jadi jangan lupa itu memang medianya namanya media sosial. Jadi memang power sosialnya harus ditingkatkan. Mungkin itu juga jadi masukan ya bagi diri kita sendiri, sejauh mana jejaring kita di dunia sosial gitu. Jadi menarik sekali ya Pak Bambang ya, memang katakanlah ini adalah salah satu cara saja, salah satu media saja. Tetapi juga yang perlu curiga bisa, tapi jangan terlalu terlalu meremehkan atau merendahkan. Jadi karena saya melihat kalau yang kualitasnya nggak bagus itu juga susah, mau diangkat-angkat juga susah. Jadi tetap aja bahwa itu tetap nomor satu, kualitas. Jangan risau gitu, jangan risau kalau memang videonya baik, kualitas suaranya baik, tentu saja banyak yang suka ya. Memang kemudian ada plus sih, misalnya suaranya bagus, gambarnya bagus ya, gayanya bagus. Nah, itu ada plus-plusnya. Oke, Bang. Tapi kalau Bang sendiri ada yang dijagoin nggak nih? Saya nggak boleh, karena ada yang saya suka ternyata penontonnya nggak besar juga, jadi juga nggak ada masalah. Ada yang saya sangat suka lagu baru, Senaka gitu, tapi kok nggak tinggi amat pendukungnya. Saya juga mau memberikan informasi sedikit ya Pak Bambang ya. Festival Baca Puisi memang sudah selesai, tapi ada festival Cipta dan Baca Puisi di akun Inspirasi untuk Bangsa. Nah, nanti kalau Anda ingin tahu, nanti ada informasinya, ada posternya juga. Klik juga di akun Instagram informasi di Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa untuk keterangan lebih lanjut. Dan juga kita punya promo lagi Pak Bambang di Inspirasi Jawa Tengah, itu ada festival merawat seni tradisi gitu ya. Ini baru dan menurut saya mudah-mudahan menarik, banyak sekali. Jadi misalnya salah satu contoh ya yang saya agak surprise itu Abah Kirun. Abah Kirun kirim. Ya, kirim dan itu khusus membuat untuk ikut. Dia bilang sama saya, wah ini nggak cukup Pak Bambang biayanya, dan saya juga bilang ini tidak belum layak ekonomi gitu, tapi baru layak ekspresi. Jadi mudah-mudahan dari ekspresi yang baik orang kenal kemudian jadi layak ekonomi, saya bilang gitu. Wah, jadi bagaimana tadinya Pak Abah Kirun? Ya, ada bagus juga. Saya lihat sudah ada yang masuk, sudah ada Barongan Blora masuk. Iya, jadi kita juga masih menunggu teman-teman seniman ataupun sekolah pendidikan juga mungkin bisa ya Pak. Sangat. Silakan mengirimkan kreativitas
aktivitas Anda merawat seni tradisi apapun bentuknya ya, kirimkan ke kami. Oke Pak Bambang, ini pasti ditunggu-tunggu nih ya setiap minggunya kita punya jurnal itu perkembangan festival Campur Sari. Siapa sih gitu ya yang ada di posisi top 10 gitu. Ya, jadi pertama yang menarik menurut saya ini adalah posisi nomor 1 yang sudah beberapa minggu ini tidak tergantung. Tidak tergoyahkan. Dan kelihatannya ya ini yang saya sebutkan anak-anak tadi, yang klasternya klaster Wonogiri. Jadi ini atas nama Hafib dan Ayu, Wonogiri, ya, lagunya dari Didi Kempot semua, Tatu dan Kampusan Janji. Sudah habis masa penilaiannya itu 28 September. Waktu itu penontonnya 10.661. Saya lihat memang kelihatannya juga naik terus sedikit ini, tapi kan yang dicatat ini sekarang. Yang dicatat sampai tanggal 28 ya. Kemudian yang kedua, ini juga termasuk waktu naiknya agak cepat, ini Dewi Selvi Indrawati dari Sukoharjo. Ya, Kadung Trisno Nartosabdo kan. Sama anggota ini Mantep Sudarsono. Pak Mantep bikin ini baru saja habis juga waktunya 1 Oktober. Penontonnya 8.479. Nah, ini yang juga waktunya sudah hampir habis. Ini tadi pertama Wonogiri, kedua Sukoharjo, ini yang ketiga Ardela Emilia dan Robin. Ini dari Sragen. Ini klasternya. Ya. Jadi Tak Ikhlasno Happy Asmara dan Luntur Diswa Utowo. Jadi ini pengarang-pengarang baru atau mungkin saya nggak begitu kenal ini ya. Ini hampir habis waktunya, penontonnya 7.357. Udah hampir habis ya Pak Bambang ya. Tapi masih bisa. Ya udah hampir habis itu. Nah, kemudian yang keempat ini seorang tentara ini naik ini. Jadi Kapten Yahudi namanya. Dikenal Kapten Yahu. Ini dari Pati. Ya. Jadi lagunya Ngimpi dari Montos dan Sotia jadi Dru Wendra Wedatama. Ini juga sudah habis tanggal 1. Penontonnya 6.570. Kemudian yang kelima, ini Ari Harmoko. Nah, ini agak beda dari Purworejo. Lagunya Ngawi Nagih Janji, Deni Caknan, dan Balungan Kere, Indra Kumbara. Sudah habis juga waktunya, penontonnya 6.069. Wah, 6.000. Nah, kemudian yang keenam disusul lagi oleh Yuniarti Ningsih Pati lagi ya. Kelinci Ucul Nartosabdo dan Jenang Gulo Effendi Slamet. Penontonnya 5.392. Nah, kemudian yang ketujuh Paulus Pupa. Ini dari Sukoharjo. Ya. Ini lagunya Sotyo. Tadi ya Druwendra dan Tatu Didi Kempot. Ini 5.283. Tipis ya sama atasnya. Ya. Nah, kemudian yang ke-8 ini Siti Marwah, ini dari Pati juga. Dari Pati juga. Sudah habis juga Pak Bambang? Habis juga. Ya, ke Taman Asmoro dan Kasmaran. Ini 5.490. Tuh tadi 5.200 Bang. Ya, ini nanti kita cek lagi. Tapi sudah habis ya. Sudah habis semua, jadi itu tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang ke-9 ini tadi Pati, kemudian ke-9 ini Pati lagi. Sarofah Novitasari. Ya. Lari Gunung Didi Kempot, Cidro Didi Kempot, ini 5.395. Oh wow. Ya. Ini sudah habis juga. Sudah habis juga. Kemudian yang ke-10 Kayatun, ini Pati juga. Luar biasa. Jadi Wuyung dari Mantus, Ngimpi dari Mantus. 5.205. Jadi kalau dihitung Patinya 1, 2, 3, 4,
5. 5. Ya, tadi persis separuh ya dari itu. Wah, luar biasa dari Pati. Pati semua. Nah, jadi kalau saya bisa urutkan tadi sekitar 5.200 ya, yang Ya, terakhir ya. Batas terakhir bawahnya 5.200. Jadi kalau yang baru-baru ini nggak nyampe 5.200 nih, situasi tidak berubah. Ya, tapi saya pikir pasti ada. Pasti ada ya. Karena ada yang agak bergerak cepat juga di bawahnya ini. Sudah mengintai di bawah. Jadi yang paling terancam ya ini Bukayatun ini. Oke. Ya, tapi masih ada 1 minggu ya Pak Bambang ya. 1 minggu. Masih ada 1 minggu untuk ya. 7 kali 24 jam ya sejak Anda ditayangkan. Jadi ayo berjuang karena viewer terbawah 5.200. Yang penting yang sudah berada di posisi 10 besar ini, syukur nanti tidak tergusur, adalah siap-siap untuk mempersiapkan persaingan berikutnya. Promosi berikutnya. Karena videonya sama kan Pak Bambang? Sama. Videonya sama. Tadinya kita berpikir mau apakah bisa dirubah dan sebagainya, tapi ini nanti penuh risiko nanti, daripada repot ya sudah itu aja. Ya sudah. Kita istilahnya kita take down dulu, kita ambil dulu dari YouTube-nya, kemudian kita pasang lagi untuk lagi. Oke. Jadi harap-harap cemas, banyak doa, mudah-mudahan yang di 10 besar tidak tergusur, tapi mudah-mudahan juga yang baru-baru ini bisa menyalip di tikungan nih kayaknya. Oke. Pak Bambang mungkin ada pesan-pesan terkait Festival Campur Sari ini Pak Bambang? Ya, jadi tentu ini sama juga dengan yang lain, bahwa nanti ada plus minus, ada yang kecewa, ada yang juga marah. Udah Pak, saya nggak mau, karena begini, ada juga yang ini turun terus, tadinya sudah bulan, kemudian dia kirim baru, dia bisa ngejar lagi, bisa naik. Tapi ada juga yang putus asa, sudah Pak, saya menyerah, saya nggak mau lagi, dia bilang gitu. Ya sudah. Oke. Ya, mudah-mudahan yang gigih akan mendapatkan balasan juga ya, masuk 10 besar. Oke. Terima kasih Bambang. Kayaknya jurnal kita minggu ini ada banyak menyimpan harapan, terutama untuk yang festival-festival baru ya Pak Bambang ya. Silakan Anda juga subscribe ke Inspirasi untuk Bangsa, selain Inspirasi untuk Jawa Tengah juga. Karena di sana pasti banyak sekali program-program inspiratif yang bisa Anda ikuti. Oke, sekian dari kami ya, jurnal minggu ini. Terus saksikan program-program inspiratif di akun Inspirasi Jawa Tengah. Terus patuhi protokol kesehatan juga, pakai masker jangan lupa. Salam sehat, sampai ketemu minggu depan.